Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih, pada pertemuan kedua pada buku tema 9 subtema 1 ini, kita akan melanjutkan pembelajaran pada muatan IPS dan bahasa Indonesia. Yang punya buku, silakan dibuka bukunya pada halaman 7 sampai halaman 10. Sebelum belajar, senantiasa diawali dengan membaca doa. Agar dalam proses belajar mengajar, anak-anak solih diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah muatan IPS, yaitu mengenai lingkungan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Mari kita memahami apa sih arti lingkungan itu? Ada yang tahu apa arti lingkungan? Jadi, yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, berikut ini fungsi-fungsi lingkungan bagi kehidupan. Fungsi lingkungan yang pertama adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Sedangkan pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungan. Kemudian, fungsi lingkungan yang kedua adalah lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Hal ini jika menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai tujuannya. Kemudian, fungsi yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi, bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Selanjutnya, tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungan berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggalnya. Nah, anak-anak solih yang telah Ustazah jelaskan tadi itu adalah informasi tentang lingkungan. Nah, informasi apa yang dapat kalian peroleh dari bacaan tersebut? Nah, misalnya informasi yang telah kita peroleh itu kita tuangkan dalam bentuk peta pikiran seperti pada layar. Coba perhatikan apakah lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Jenis lingkungan ada dua. Ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup atau makhluk yang biasa disebut dengan benda mati. Kemudian, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Tentu saja fungsinya sebagai tempat mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Kemudian, mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena dalam memenuhi kebutuhan manusia, senantiasa beradaptasi dirinya dengan lingkungan sekitar. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Jelas tidak ya. Mengapa? Karena lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak solih,
Agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata yang sulit yang kalian tidak pahami artinya. Selanjutnya, cari tahu artinya dengan berdiskusi, bertanya, atau melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa Kamus Besar Bahasa Indonesia online ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di rumahnya. Ustazah menemukan kata-kata sulit yang mungkin anak-anak Soli kurang memahaminya, seperti kata produksi, artinya proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Kemudian kata yang kedua ada interaksi, artinya hal saling melakukan aksi atau berhubungan. Kata sulit yang ketiga ada proses, artinya runtunan, perubahan atau peristiwa. Yang keempat ada kata aktivitas, artinya kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kelima ada kata nafkah, artinya belanja untuk hidup atau uang pendapatan. Berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Setelah membaca bacaan yang tadi atau menyimak bacaan yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa lingkungan berfungsi sebagai tempat mencari makan, tempat mencari nafkah, dan tempat tinggal. Kalian telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang, carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitar kalian. Carilah informasi dengan cara melakukan wawancara. Nah, setelah Ustazah mencari informasi dan menggali informasi dari hasil wawancara, Ustazah mendapatkan manfaat lingkungan itu ada 10. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Yang kedua, tempat untuk bersosialisasi dengan yang lain. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat bekerja. Yang keempat, lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang kelima, tempat untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan. Yang keenam, tempat untuk bertahan hidup atau survival. Yang ketujuh, sebagai tempat atau sarana untuk kebudayaan atau kesenian. Yang kedelapan, menyediakan berbagai unsur-unsur penting bagi kehidupan. Yang kesembilan, menyediakan berbagai keperluan bagi makhluk hidup. Dan yang terakhir, ke-10, sebagai tempat edukasi atau pendidikan.